cerita hidup tertuang dalam kata, membawa kita berkelana jauh. Suara-suara yang menginspirasi, menjadi teman di malam sepi. Kopi itu adalah menikmati kekayaan alam. Nikmat. Kaitannya dengan alam ya. Iya. Insyaallah. Kita sudah ada lagi hari Rabu ini di Kopi Cangkir. Nah, ini dengan ownernya yang paling ganteng se-Jawa Barat, apa se-Jawa Tengah? Naona nu ganteng. Tergantung Saya se-Jawa. sih paling juga gentengnya masih ada lah gitu. Iya, kemarin saya dapat kiriman nanti dia harus dihadapkan antara HP cenah versus iman. Ini kan sebuah fenomena betapa kita tergantungnya dengan keberadaan HP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita saat ini. Malah kalau beberapa kalangan pemuka agama mengatakan zawal disebutnya kan, HP itu dianggapnya sebagai bagian nyata dari fitnah akhir zaman. Bagian dari fitnah akhir zaman. Cuma saya melihat gini, ketika Kang Ake mengirim apa katakanlah, padahal mah iseng ya, ngirim itu maksudnya iseng ya. Tapi ya yang ternyata banyak beredar kan begitu. Ya. Kejadiannya bukan beredar. Kejadian di dunia sekarang tuh begitulah. Apalagi saya mengingatnya kita ini sudah mendekati kata orang Cirebon swidak ya. Apa gue sudah 60. oh kita nih Kita ini sudah mendekati swidak ya, gitu. ya. Ketika handphone itu nggak di-charge, riweuh, ada charger nggak kemana-mana. Termasuk di sini nih, di Kopi Cangkir tuh kita sampai menyediakan beberapa tempat memang untuk ngecas gitu Spot kan. ngecas ya. Spot, karena suka berebut. Berebut, saya pinjem butuh sumber listrik untuk itu. Tapi kok saya mikir Pak Ustadz bahwa sebenarnya kita ini di usia mendekati 60 atau bahkan beberapa teman sudah ada yang usianya 60. Jangankan orang lah, saya sendiri kan keimanan itu apa sih yang saya tahu kadang-kadang disebut futur ya. Futur itu mungkin keimanan yang menurun. Kan harus diasah lagi. Bahasa sekarang kan harus di-charge. Ketika iman menurun, contohnya aja yang paling gampang kan sholatnya engke deui. Zuhur jam 12, sholatnya jam setengah 3. Itu kan yang paling gampang contohnya begitu. Kok kita nggak panik ya? Itu kan. Ya jangankan saya kok nggak panik gitu kalau ngelihat yang gitu-gitu. Jadi apa namanya? Ya sedikit-sedikit pengen nambah iman lah, diantaranya yang paling mudah kan sholat jangan dibelakangin gitu kan. Sholat kalau memang waktunya ada di depan, kenapa harus di belakang gitu kan. Karena kalau kamu tidak ingin dicuekin Allah ya jangan nyuekin sholat tiangnya kan gitu kan. Nah saya tuh suka kemarin tuh ngirim itu gimana sih caranya supaya kita tuh ada keinginan yang kuat lah untuk mempertebal iman kita gitu kan, menambah ilmu kita supaya iman kita bertambah gitu. Kang Haji tadi Ustadz main Kang Haji bebas lah, yang penting ngopi dulu. Wow, masih nikmat ya, alhamdulillah. Ya, jadi memang dari masa ke masa tentu permainan iblis tetap sama, cuma variannya yang kemudian berbeda gitu kan. Dalam surat Al-A'raf ayat 16-17, di ayat 16-nya iblis mengatakan,
karena engkau, ini dialog antara iblis dengan Allah, karena engkau telah menghukum saya tersebut, ya, dihukum si iblis teh, maka saya benar-benar sungguh-sungguh serius, kalau setan iblis tuh akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian di ayat 17-nya di surat Al-A'raf ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma la'ayatinnahum min baini aidihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan. Dari depan di sini kata Ibnu Abbas sih, menghalangi manusia. Iblis itu akan ada trik di mana menggoda manusia untuk melalaikan akhirat hari depan. Gitu. Wa min khalfihim, dan setan pun akan menggoda manusia dari belakang, ya, tentang dunia. Apa? Diciptakannya dunia yang makin tua, bukannya makin karenyot, makin kariput, kedot, bukan. Dunia makin tua, makin glowing, makin kemilau. Akhirnya kita jadi apa ya namanya? Jadi terpukau dengan dunia tuh. Sampai 60 tahun masih terpukau wae nih dunia. Iben tuh ya. Apalagi sama jalan datar, Pak. Terus kemudian wa an aimanihim, dan dari kanan mereka. Maksudnya kata Ibnu Abbas, kalau dari iblis menggoda dari dari sebelah kanan mereka adalah iblis menggoda dari urusan agama mereka. Apa di situ? Akidah kita dikotori di situ. Ya, kan jalan agama tuh. Kalau cabang agama kan akidah, ibadah, dan muamalah. 3 poin itu akan dimacem-macemin, dikreat sedemikian rupa, direkayasa oleh iblis laknatullah untuk kita itu tergoda dengannya. Agama yang sudah sempurna rasanya kurang, dikreasikan, ditambah-tambah, gitu kan, banyak itu. Makanya kok begitu? Iya dong, dalam setiap perjalanan agama di tiap masa itu ada namanya tahrif, ada muharrif, merubah kitab yang sudah dari Allah itu dirubah dengan tangan-tangan mereka. Kenapa? Jadi untuk menyesuaikan dengan hawa nafsunya, maka kitab sucinya dirubah. Jadi nggak aneh lah kalau ada orang yang mengubah konstitusi, merubah konstitusi, ayat-ayat konstitusi itu dirubah. Untuk apa? Sesuaikan. Nah, kalau konstitusi masih mungkin di parlemen, di MPR misalkan, kalau apa tuh prosedur itu masih dipakai. Tapi kalau dalam agama nggak bisa. Tidak boleh diadakan dilakukan tahrif, perubahan-perubahan. Itu yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Tiap masa ke masa mereka berkumpul. Sekarang apa lagi? Ayat berapa? Bab apa yang akan kita rubah? Nah, di Al-Quran nggak bisa. Sampai yaumil qiyamah ayat Al-Quran adalah tetap begitu, untuk menjaga fitrah manusia supaya tetap dalam kesuciannya. Nah, jadi jangan lupa, orang yang bersih teguh, yang dia rajin berkhidmat dalam urusan agama, kalau dia namanya ada istilahnya hulu itu berlebihan dalam urusan agama, malah jadinya kacau. Dibelokin malah. Ya, dibelokin. Dia terlalu. Jadi seperti orang Yahudi itu, para rahib-rahibnya itu berlebihan. Misalkan pernikahan adalah bagian dari fitrah manusia, maka ada bagian mereka, kaum yang merubah sebagai ajaran agamanya bahwa selibat itu hidup tanpa pasangan itu sebagian dari pilar agama supaya khidmat menghadap Allah, begitu. Ini termasuk yang merubah dengan aimanihim. Jadi urusan keimanannya, urusan keagamaannya itu diutak-atik dan menjadi pintu setan untuk mengacaukan urusan kehidupan ini. Kemudian wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka apa? Pesona maksiat. Kata lagu Mak Irama tuh, kenapa yang enak-enak Itu diharamkan. ya, masih tahu ya lagu itu ya. Wah. Kalau nggak hafal, berlalu. Itu lagu haram, judulnya teh haram itu teh. Saya masih ingat belajar lagu itu mainnya di D minor kalau nggak salah.
Hahaha, ye. Kenapa minuman itu haram? Karena merusakkan pikiran. Wah, masih siapa? Kalau yang sana Deni minor namanya. Itu dari minor. Deni minor. Kalau yang ini Deni minor. Deni Tuh. kalau mau ngelengok boleh Dan. Gak apa-apa, tinggalin aja deh. Mana Denny sini Den. Sini sebentar. Mana Denny sini. Nyapa ke teman-teman. Sini. Gitu. Hai. Ah, itu deh. Biar tahu yang membantu kita. Kamu dapat pahalanya nih. Iya kan? Iya, mudah-mudahan ayahnya cepat sehat. Gitu ya. Dengan pahala dari dia. Insya Allah ayah sakit kan ya? Iya, sakit. Mohon doanya ayahnya Kang Denny ini lagi sakit. Beliau ketua BEM di sini ya? Tuh, Oh, ketua BEM. Selamat Kang. Ya. Sudah periode berapa? baru berapa bulan ini? Oh, alhamdulillah baru dong ya. Sip, Baru. sip. Jadi tuh komplitnya Kang kembali. Jadi nanti ujungnya ke bagaimana HP dijadikan sebuah pesona tersendiri yang di situ komplit tuh. HP itu ada pesona yang menggelincirkan kita dalam urusan akhirat, urusan dunia melalui situ, urusan agama dari HP digelincirkan, kemudian urusan maksiat dari HP juga. Makanya di akhir ayat 17 itu penutupnya Allah katakan wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati, ini perkataannya setan nih, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia yang bersyukur, yang taat. Bersyukur itu taat. Sedikit orang yang bersyukur, orang yang taat. Bayangin kanan, kiri, depan, belakang sudah komplit tuh, ranjau-ranjau setan. Makanya tips agar kita selalu stabil, tidak turun iman, ya muhasabah, lalu muraqabah, merasa selalu diawasi, muhasabah, selalu menimbang amalan hari ini apa aja ya saya yang bisa dipersembahkan, terutama di usia tadi yang 60 tuh menentukan sekali. Lalu ini nih mujahadah, bagian dari kita sekarang mujahadah, kita jihad serius, sungguh-sungguh, walaupun presentasi yang kita sampaikan santai, ngopi, guyonan gitu ya, tapi kita yakin Kang, beberapa teman-teman Hari ya, Hari Priyatna, Kang Hari lagi sibuk Kang Hari ya dalam kegiatannya nih, jauh keluar pulau, saya tahu itu kemarin beliau kabarkan. Mudah-mudahan itu juga bagian dari jihad Kang Hari di sana. Kemudian ada beberapa teman, oh kemarin Mas Tono Trisaptono sama di pulau yang sama itu di sana, di luar pulau lah. Beliau lagi dinas juga di sana. Mudah-mudahan Mas Tono diberikan kemudahan, kelancaran dalam dinasnya dalam penjagaan Allah. dan dalam penjagaan Allah. Dan mereka teman-teman kita mantau terus Kang Saikoji ini nih. Jadi mudah-mudahan apa yang Kang Akil lakukan, memberikan tempat sampai ketua BEM-nya hadir gitu di sini, jadi amal saleh gitu. Itu Jadi tipsnya itu dalam bahasa Arab, ya. muhasabah, muaqabah. Abi mah masya Allah, tengah arti cikrilnya kumaha realna teh. Misalnya, ya kalau mau melakukan sesuatu tuh ingatlah apa gitu. Ya. Apakah ingat istri kita, pacarnya yang cantik atau gimana? Realna. Oh, realnya gini, orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan Al-Quran, Kang, ya, otomatis hal-hal yang terkait dengan HP misalkan, itu orang betul Kang, orang lagi nyetir nih, macet, itu fakta itu. Pas lihat HP-nya ini tuh ya nggak ada charger, balik lagi kan lagi macet tuh, nyari charger dulu ketinggalan, tuh saking betapa orang depend, tergantung, ya itulah. Itu kan sebuah gejala. Asal di dalam HP itu adalah untuk kegiatan ibadah, penghambaan kepada Allah, tentunya nggak apa-apa. Misalkan kira-kira kriterianya dengan HP itu, di situ ada sistem relasi, di situ ada penghambaan kita, sebagaimana potret
kewajiban manusia terhadap Al-Quran. HP itu menjadi alat untuk kita membaca Al-Quran, ya kan? Ya tentu ada urusan kedinasan, urusan mencari nafkah. Al-Quran mencakup segalanya. Di situ ada kewajiban kita membaca Al-Quran sebagaimana Quran surat 29 ayat 45, Quran surat 17 ayat 14. Itu seperti itu. Kemudian kewajiban kita melalui HP itu ada tadaburnya. Ini pakai HP gitu. Kita ngerekam pakai HP doang. Saya menyampaikan ini, saya menulis bikin book note, bikin catatan apa segala macam di HP. Selagi HP itu dihidangkan, dihadirkan sebagai wakalah kita, perwakilan kita untuk hal yang demikian, maka ya tentu tidak apa-apa. Kemudian kewajiban kita untuk mengamalkan dari apa yang kita sudah baca, sudah tadaburi, ya. Kemudian mendakwahkannya. Nah, sekarang nih kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Jadi kalau mau mendakwahkan tidak harus jadi kiai dulu, tidak harus jadi ustadz dulu, kan. Jadi ketua BEM juga boleh. Jadi ketua BEM juga. Orang yang terlibat dalam kegiatan ini, yang menyaksikannya teman-teman di rumah, ya, teman-teman Saikoji di rumah, sedulur selud selawase, tentu itu juga menjadi bagian dari orang yang membaca, mentadaburi dan mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, dan setelah itu apa? Berhukum dengan Al-Quran. Jadi itulah Kang, kita akan terhindar dari apa yang dikatakan oleh para ahli tuh. Ada nomofobia kan? Nomofobia itu gejala orang yang cemas berlebihan. Ya tadi, HP-nya ketinggalan, tidak dapat informasi, berita ini berita itu, dia kayaknya harus update terus, gelisah kalau nggak dapat akses informasi gitu tuh. Tapi tidak gelisah kalau sholatnya tadi terlambat, ke ilmu hare-hare gitu kan? Iya, ya artinya kalau kita lihat usia Rasulullah yang 63 gitu kan, kita rata-rata udah di 59-60 lah, sudah tidak terlalu sudah tidak terlalu lama kita hidup di dunia. Gak usah menangis Den, biasa. tak usah tangisi Tak kita usah ya. tangisi kita Akan pergi. Iya, tangisilah dirimu sendiri. intinya mungkin bagaimana gadget atau situasi yang sekarang itu justru dapat meningkatkan keimanan kita, memudahkan kita untuk meningkatkan keimanan seperti tadi yang Pak Ustadz Solihin sampaikan. Kalau di handphone kita kehabisan baterai, ya sudah tidak usah cemas. Yang penting misalnya, waduh gimana ya, kita tidak tahu. Dengan menggunakan Google Map kan biasanya kita bisa tahu di sini macet, jalan kemana. Mungkin bisa digantikan dengan Google Map-nya dengan dari Mbah Google kepada Allah gitu kan. Ya Allah minta petunjuk. Kemana saya harus memilih jalan, ya. Ke kiri atau ke kanan gitu. Ya dulu juga kita begitu. Ya dulu juga Rasulullah ngelihatnya bintang gitu kan. Ya sebelum ada Gmap tahun 80-an, 90-an. Iya, kita kan tidak tahu, jalan aja. Tunjutannya kan ya. Iya. Jadi mungkin yang saya tangkap dari Pak Ustadz seperti itu, ya sudah, kita kembali ke Allah aja. Kita nanti meninggal juga, yang memberikan petunjuk menuju meninggal harus gimana juga Allah kok, bukan Google Map. Ya kan, bukan Waze gitu kan, bukan ya. Gitu. Mungkin itu yang akhirnya saya dapatkan jawaban dari perbincangan kita pagi ini, siang ini. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun teman-teman berada bisa mengambil hikmah yang sama dari perbincangan dengan Pak Ustadz Solihin pagi ini. Mudah-mudahan beliau tetap disehatkan, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang biarin aja ada yang pusing, kita mah yang nerima. Gitu saya mah. Kenapa ada ini juga, biar dia pusing, biar dia otaknya terus berpikir. Jadi
anti tua bos. Biar nggak pikun Ya ya. nggak bego. Jadi antum nggak kebagian pikun nanti Ya enggak. Karena saya dapat pencerahan. Alhamdulillah. Oke, barangkali cukup itu saja ya Kang ya pagi ini ya. Sama-sama. Baik, Selud KB, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.